Bukan berarti terus dijawab begini, oh gara-gara viral terus dikerjakan. Saya jelaskan pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja pagi siang malam bukan urusan sama viral yang selanjutnya. Pak Gubernur konsen urusan pembangunan infrastruktur. Aku jelasin total satu lagi, misalkan soal pembangunan kota baru. Kami masuk 2019 dengan defisit 1,7 triliun. Cukup besar untuk ukuran Lampung yang anggarannya hanya 7-8 triliun. Defisit 1,7 triliun itu adalah defisit yang besar. Kita fokus menangani itu. Baru 2020 awal ada situasi besar namanya COVID-19. Pak Gubernur bukan tidak kepengen loh pembangunan kota baru dengan kantor yang besar-besar megah, tapi hati Pak Gubernur lebih tergerak untuk membangun jalan dan jembatan yang rusak daripada untuk kantor. Bahwa itu penting dan ini masuk dalam perencanaan beliau. Ketika kita memungkinkan anggarannya untuk digunakan ke arah sana, tentu kita gunakan ke arah sana. Nah, selaku bupati saya sampaikan bahwa kebetulan Mas Bima juga warga kami dan orang tuanya sudah, artinya sudah tabayun, sudah ketemu, tidak ada namanya intimidasi. Apalagi ada istilah saya ibarat menyampaikan bahwa orang tidak mendidik anak. Dan saya masalah ini tahu setelah viral, dan justru dan demikian saya juga terima kasih saya sampaikan, karena juga tekanan batin yang diintimidasi, yang ditekan misalnya netizen justru istri dan anak saya. Karena itu yang jelas saya jelaskan selaku bupati, saya melindungi masyarakat kami. Kebetulan orang tuanya juga sahabat kami rupa-rupanya. Setelah tahun kesempatan itu sempat kami bertemu di rumah, berbuka puasa, sholat bareng, ternyata justru nostalgia, sehingga tidak ada istilah intimidasi. Apalagi kita sudah zamannya begini. Yang jelas kalau bersifat kritik, saya selaku bupati selalu terbuka, karena kritik itu artinya untuk koreksi, untuk membangun bagaimana ke depan kita bisa melayani masyarakat dengan yang sebaik-baiknya. Sebenarnya apa Pak yang diungkapkan oleh Gubernur kepada Bima pada saat ditelepon, Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu persis. Tahunya itu setelah viral baru saya lihat-lihat itu terhadap kiriman berita, karena yang disangka juga saya, padahal saya pun nggak tahu. Nah, jelas secara langsung kami tidak tahu persis. Yang jelas saya sebagai Bupati Lampung Timur, setelah konfirmasi dan orang tuanya sudah ke rumah dinas kami, tidak ada istilah itu intimidasi, karena semua masyarakat Lampung Timur memang sebagai warga negara harus kita lindungi. Untuk berapa ruas jalan yang rusak dan mungkin nanti bisa diperbaiki setelah dananya mungkin ada, Pak? Ada, data ada. Oke, ada berapa Pak kira-kira Pak di Lampung Timur, Pak? Secara detail kurang tahu persis. Yang jelas masing-masing wilayah itu pasti ada Pak, yang harus segera dibangun sesuai dengan kemampuan, dan semua itu kan memang harus semua direncanakan, dan kita akan lihat prioritas mana yang harus didahulukan. Berarti sudah ada Pak yang diperbaiki, Pak? Ada. Oke, yang diperbaiki ini kalau boleh tahu Pak detailnya di sebelah mana Pak jalannya, Pak? Di daerah arah Jabung ada, Kecamatan Jabung. Di Pelabuhan Maringgai juga ada. Pak Dawam, ini kan ada pihak-pihak yang ingin mempolisikan ataupun membuat laporan kepada polisi, kepada Bima terkait dengan kritik yang diberikan oleh Bima sendiri. Bagaimana pihak Pemkab Lampung Timur ini menanggapinya, Pak? Apakah dari pihak Pemkab Lampung Timur ini sudah mengetahui, dan juga apakah akan melakukan sesuatu nih Pak untuk istilahnya tidak membungkam seseorang yang ingin memberikan kritik yang membangun kepada Pemkab Lampung Timur? Saya selaku Bupati Lampung Timur mempersilahkan apapun kritik yang bersifat membangun, apapun untuk kebaikan, yang jelas kami siap. Dan untuk intimidasi, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Polres, yang jelas itu tidak ada. Pak, apakah juga mungkin ada kemungkinan untuk membawa ini ke proses hukum, atau kalau bisa tidak, Pak? Kita nggak ada proses
yang jelas saya selalu Bupati tetap melindungi warga kami. Kita akan bantu bagaimanapun supaya masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan kami, sehingga tidak ada istilah intimidasi lagi, bahwa masyarakat kebetulan orang tua Bima juga sebagai seorang PNS, saya selaku pejabat pembina kepegawaian selalu atasannya. Yang jelas saya tetap akan melindungi warga masyarakat kami. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Bima Yudo Saputro yang begitu viral dikarenakan mengkritik pemerintah Lampung. Teringat kisah yang luar biasa di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana ketakutan Umar atas sebuah pertanggungjawaban. Bahkan dikatakan, begitu takutnya Umar tentang pertanggungjawaban, jalan-jalan di kota Madinah begitu diperbaiki, tidak ada jalan yang berlubang, karena Umar begitu khawatir, jangankan manusia, bahkan Umar mengkhawatirkan seekor unta bisa terpeleset dikarenakan jalan berlubang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya jangan sampai ada unta yang mati dikarenakan tidak terurus. Dan itu pun beliau khawatirkan bagaimana tentang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar juga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menerima kritikan, dan Umar berharap banyak orang yang mengkritiknya agar menjadi satu perbaikan untuk dirinya. Bahkan Umar katakan justru orang-orang yang mengkritik adalah orang yang mencintaiku. Ini tentang sebuah pertanggungjawaban. Bima, gara-gara kamu sekarang jalan raya Lampung Utara sekarang udah dibenerin ya. Takut ya Pak Jokowi datang ya. Makasih.